belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Multi. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu Patmi. Ya, gimana kabarnya nih Bu Multi siang ini? Alhamdulillah baik. Kalau Ibu Patmi sendiri bagaimana nih kabarnya, Bu? Ya, alhamdulillah Bu Multi, saya juga baik. Ya, kira-kira ini ada yang ingin disampaikan Bu Multi? Nah, itu dia, Bu. Saya kebingungan. Saya mau jauh-jauh hari sudah mau berbicara dengan Ibu bahwa di kelas saya ini ada satu anak, Bu, yang memang dalam tugas menulis itu selalu tidak selesai, Bu. Padahal kan sudah kelas 2 nih, Bu. Dan yang ditulis itu pun juga tidak terlalu banyak, Bu. Selain itu juga dia tidak fokus juga, Bu, kalau mengerjakan tugas-tugas yang lain. Nah, itu aja sih, Bu, masalahnya. Ya. Apa ya yang terjadi Bu Multi? Kok bisa anaknya tidak fokus dan juga tidak mau nulis itu? Ada apa kira-kira ya dengan anak Ibu itu? Nah, kalau dari penelitian saya nih, Bu, karena setiap hari kan bersama anak-anak dan selalu di kelas, Bu, kami duduk itu kalau ruang guru selalu di kelas, jadi selalu memantau anak-anak, Bu. Nah, murid saya itu mungkin bisa juga, Bu, kurang suka dalam menulis. Jadi ketika ada kegiatan menulis, selalu tidak selesai. Padahal yang ditulis itu kan cuma sedikit. Tapi ketika didikte oleh temannya, dia bisa selesai menulis, Bu. Dan setiap kegiatan ada menulis, kalau didampingi teman, dia pasti selesai karena diberikan semangat dan dibantulah oleh temannya. Selain itu, anaknya itu juga mungkin kurang fokus, Bu, dalam menyelesaikan tugas. Kalau kita tidak ingatkan terus, kita beri semangat, baru mau memegang pensil, baru mau mengerjakan tugasnya. Jadi kalau kita tidak mengingatkan, dia akan melambatkan tanggung jawabnya gitu, Bu. Oh, jadi selama ini ya yang Ibu Multi lakukan dengan temannya itu tadi ya Bu Multi ya? Iya, betul, Bu. Nah, kira-kira upaya lain yang mungkin bisa dilakukan Bu Multi atau Bu Multi punya strategi gimana tuh untuk solusi anak Ibu itu tadi supaya dia bisa fokus, kemudian juga bisa menulis. Iya. Nah, yang itu sih, Bu, yang memang saya pikirkan kira-kira apa ya upayanya. Nah, saya sempat terpikirkan, Bu, ada sih ide sedikit, mungkin nanti saya supaya lebih efektif lagi ya, Bu, mungkin nanti mengajak kerjasama dengan orang tua dari murid tersebut, Bu. Nanti ajak ngobrol sebentar, dipanggil orang tuanya ke sekolah, misalkan mengatur waktu. Selain itu juga mungkin saya perlu berbicara juga nih dengan anaknya secara face to face. Jadi saya juga bisa mengetahui apa sih kondisi atau keadaan yang saat ini anak tersebut ada masalah lah dalam dirinya. Misalkan kita juga bisa menggali untuk potensinya apa, kesenangannya apa, sehingga nanti saya juga bisa menyesuaikan media atau strategi yang tepat lah dalam pembelajaran supaya dia juga bisa selesai dalam mengerjakan tugasnya sebagai siswa. Nah, selain itu ada juga sih, Bu, caranya yang lain. Tapi tidak tahu juga nih saya, Bu, efektif atau tidak ya, Bu. Tadi ada sudah 2 cara ya, Bu, yang saya pikirkan lagi cara yang keempat, Bu. Mungkin nanti
saya juga meletakkan tempat duduk anak tersebut ke bagian depan, Bu. Mm-mm. Ya mungkinlah khususlah untuk anak tersebut nanti, Bu, ya. Padahal Mm-mm. kalau biasanya saya itu, Bu, kalau mengatur tempat duduk bergantian, Bu. Kalau Mm-mm. bulan ini dia di depan, bulan depan dia ke belakang atau di tengah secara bergantian. Mungkin Mm-mm. bisa aja ya, Bu, ya. Mungkin adil aja ya, Bu. Nanti saya khusus anak tersebut saya letakkan deh di depan supaya juga demi kebaikan bersama mungkin ya. Mm-mm. Inggih, begitu aja sih, Bu. Menurut saya cara yang saat ini saya bisa terapkan nanti, Bu. Mm. Nah, itu tadi kan Bu Multi ada beberapa tuh. Kalau tidak salah tadi saya ini kan ada 4 cara tadi yang saya catat ini. Ada Inggih, berbicara dengan orang tua, ya kan, kemudian juga inggih, menaruh di depan. Nah, kemudian ada juga apa tadi, memberikan pujian semangat gitu ya. Nah, inggih. dari beberapa cara yang sudah Bu Multi sampaikan tadi, kira-kira apa ya rencana Bu Multi ke depan? Dan mungkin skala prioritas apa yang akan pertama Bu Multi lakukan? Tinggi, baik Bu. Mungkin yang pertama lebih awal dulu saya lakukan, mungkin ini Bu, bekerja sama dulu dengan orang tuanya supaya kita bisa membicarakan dengan orang tuanya itu apa permasalahan anaknya sehingga nanti adanya kerjasama yang baik antara sekolah dan juga orang tua. Jadi kalau kita bekerja sama yang baik mungkin akan memudahkan kita lah untuk membimbing anak tersebut menjadi lebih baik lagi. Nah, yang kedua mungkin nanti saya berbicara juga dengan anaknya, memberikan semangat, memberikan motivasi juga, dan saya juga akan mencari tahu kesukaannya atau hambatannya selama mengikuti pembelajaran. Sehingga nanti bisa saya sesuaikan media atau strategi dalam pembelajaran supaya lebih memudahkan anak tersebut juga. Nah, yang ketiga, baru saya nanti akan mengatur tempat duduknya menjadi yang ya di depan atau yang lebih enak lah untuk dia bisa fokus begitu ya Bu ya. Hmm. Ya, nah tadi kan sudah disebutkan tuh rencananya, prioritasnya yang akan dilakukan oleh Bu Multi. Oke. Nah, sekarang dari berbagai rencana yang akan Ibu Multi lakukan, kira-kira nih bagaimana Ibu cara mengetahui nih berhasil nggak kira-kira apa kegiatan ataupun rencana aksi yang tadi Ibu sebutkan? Nah, iya Bu, ukuran dari keberhasilan rencana saya ini kan saya tadi ada beberapa rencana yang saya ingin terapkan nanti setelah ini Bu. Saya menginginkan anak saya itu bisa fokus menulis dan kalau Mhm. ada kegiatan menulis itu Bu, dia bisa selesai dengan sama seperti temannya. Begitu Bu. Iya, baik ya Bu Multi Ini ya. Jadi rencana Bu Multi itu udah luar biasa tuh, bagus banget itu. Nah, kira-kira gini ya Bu Multi, ada nggak kira-kira ya kendala mungkin dalam pelaksanaan rencananya ke depan itu, yang Bu Multi lakukan? Ada kendala? kendala Iya, kira-kira kalau ya? Mhm. ini kalau menurut saya kendala itu pasti ada ya Bu, Mhm. terutama ketika kita berhubungan dengan orang tua murid. Nah, Mhm. yang pertama ya pastinya waktu, mengatur waktu, Mhm. kesepakatan bersama kapan bisa bertemu. Yang Mhm. kedua juga ya Bu, mungkin kendalanya komunikasi. Jadi Mhm. nanti saya akan mengaturlah bagaimana caranya menyampaikan kata-kata yang baik atau bijaksana untuk menyampaikan yang kalimat positif supaya Mhm. tidak menyinggung orang tuanya karena ini menyangkut permasalahan anaknya. Begitu Bu, kalau cuma mengatur tempat duduk atau berbicara dengan siswanya atau memotivasi, mungkin itu bisa kita lakukan di dalam kelas, tidak berhubungan dengan
orang tuanya atau siapapun. Insya Allah aman aja Bu kalau pengaturan tempat duduk dan lain-lain tadi. Iya. Nah, jadi untuk mengatur waktu itu tuh ya, Tinggi Bu, membuat janji gitu ya, buat yang janji mungkin gitu. agak susah, ya. Iya, Jadi nanti ya mudahan bisa disesuaikan waktunya dengan orang tua siswa sehingga tinggi. jadwal yang akan direncanakan oleh Bu Multi itu bisa berjalan. Nah, kira-kira nih Bu Multi, perlu nggak apa namanya waktu khusus atau juga banyak waktukah untuk melakukan pertemuan itu, pengaturan waktunya? Perlu waktu sih Bu, mungkin kalaunya mengatur waktu bisa aja sih misalkan mulai besok nih Bu. Cuman yang jadi masalah itu mungkin Bu, ketika kita bisa orang tuanya berhalangan atau ketika orang tuanya bisa kita juga ada kegiatan yang lain. Mungkin itu juga perlu waktu Bu, tapi kalau sudah sepakat bertemu tempatnya di mana, misalkan di sekolah, orang tuanya bisa, mungkin setelah itu lancar saja Bu untuk Oke. pertemuannya. Ya, ya luar biasa ya, rencananya udah matang. Tetapi gini, mungkin, perlu orang nggak ya untuk membantu mempersiapkan rencana Bu Multi itu? Apa memerlukan Mungkin orang untuk saya, membantu gitu, persiapan oh iya, segala sesuatunya? ini Bu, mungkin nanti saya perlu guru BK juga Bu untuk Mhm. mendampingi saat berbicara dengan orang tuanya karena kan guru BK juga sebagai fasilitator di sekolah, sebagai Mhm. penanganan terhadap masalah siswa juga salah satunya. Jadi nanti bisa saja saya mengajak guru BK untuk bekerja sama, berbicara bersama orang tuanya tersebut supaya nanti saat dalam pembicaraan itu bisa ada solusi, ada solusi lah untuk kebaikan bersama, terutama untuk anaknya. Iya, baik Bu Tinggi. Multi. Nah, dari percakapan kita yang udah panjang lebar, udah hampir lebih dari 10 menit ini, eee, kira-kira apa yang bisa Bu Multi ambil? Tadi awalnya saya bingung ya Bu, karena masalah anak saya ini sudah kelas 2, belum Mhm. bisa menulis dengan selesai, dengan cepat, padahal yang ditulis cuma sedikit dan juga ketika ada tugas tidak fokus, melambat-lambatkan sehingga mengganggu juga dalam pembelajaran. Sedangkan saya maunya anak saya ini juga dia juga bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Setelah berbicara, berdiskusi dengan ibu, alhamdulillah saya ada gambaran rencana saya akan datang nanti insya Allah. Yang pertama saya lakukan adalah berbicara dengan orang tua murid tersebut, berbicara secara baik-baik tentang masalah yang dihadapi oleh anaknya. Yang kedua, saya akan berbicara juga secara individual dengan siswa tersebut, mencari tahu, menggali apa yang dia suka, apa yang menjadi hambatannya dalam belajar. Yang ketiga, mungkin saya juga akan rencana selanjutnya akan meletakkan tempat duduk Bu, di depan lah atau diprioritaskan lah anak ini supaya dia bisa fokus dalam belajar dan bisa mengikuti pembelajaran dan memberikan juga apresiasi untuk anaknya tersebut karena ketika kita beri apresiasi, didukung, disemangati anak tersebut eh, cepat Bu dan bisa menulis dengan cepat, bisa mengerjakan tugasnya dengan baik. Itu aja sih Bu menurut. Wah, luar biasa Bu Multi ini mantap ya sudah menemukan solusinya. Nah, karena kita ini sudah anu ya dan Bu Multi sudah menemukan solusinya, mungkin nanti kita bisa ketemu lagi ya Bu Multi ya. Tinggi bisa Bu. Ya, saya ingin tahu tuh perkembangannya bagaimana. Tinggi nanti saya ceritakan lagi Bu ya bagaimana keadaan anak tersebut. Semoga nanti komunikasi dengan orang tuanya lancar
tidak ada kesalahpahaman dan juga anaknya bisa sedikit demi sedikit bisa berubah lah, bisa lebih fokus dan selesai dalam kegiatan menulis itu tadi. Ya, oke, terima kasih Bu Multi. Oke, terima kasih juga Bu atas bantuannya. Ya. Akhirnya saya bisa tahu trik-trik untuk menangani masalah anak saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu Patmi. Waalaikumsalam Ibu Multi. Alhamdulillah bisa ketemu Ibu. Tinggi, bagaimana kabarnya nih Bu? Alhamdulillah baik Bu. Saya baik. Alhamdulillah. Gimana kabar Ibu? Alhamdulillah, Masya Allah, saya baik juga Bu. Semoga kita sehat selalu ya Bu. Ya amin. Apa nih yang Ibu ingin bahas kali ini Bu? Ada yang mau dibicarakan? Iya Bu Multi, saya ini kan mencari-cari waktu nih sebenarnya. Nah, saya ini begini, Oke. saya ini kan kejar-kejaran sebenarnya sama waktu Bu Multi, karena kan Bu Multi tahu sendiri, tugas saya sekarang kan sebagai Kepsek, dan sekarang saya itu juga mengajar di kelas 1. Nah, karena ngajar di kelas 1 kan otomatis kita punya tanggung jawab besar ya untuk di kelas. Nggak mungkin kita mengabaikan karena kelas 1 ini adalah transisi juga kan dari PAUD ke SD. Nah, karena tugas-tugas saya itu lumayan, kadang-kadang ada tamu, ada apa ya banyaklah seperti itu. Nah, saya itu sering telat nih masuk di kelas. Nah, namanya anak-anak ya, pasti kalau ini dia ribut gitu, gaduh. Nah, kebetulan kemarin ada kejadian tuh Bu Multi, sampai ada anak yang usil, main sepatunya disembunyikan. Nah, karena itu tadi jadi temennya kan kehilangan sepatu, jadi ribut seperti itu. Nah, jadi itu Bu Multi permasalahan saya itu. Oke. Baik Bu, berarti Ibu tadi kejar-kejaran waktu ya Bu dalam mengajar kelas 1 karena Ibu juga sebagai kepala sekolah dan ada tugas tambahan juga untuk mengajar kelas 1 karena gurunya sedang karena ikut tes tadi ya Bu, sedang lulus dan akhirnya tidak ada pengajarnya di kelas 1 ya Bu. Oke, baik Bu Patmi, karena waktu mengobrol kita tidak banyak nih Bu. Apa yang Ibu inginkan dari percakapan kita hari ini? Nah, itu dia Bu, saya tuh ingin ya dari diskusi kita ini, saya ingin mendapatkan ya paling tidak ide, kemudian juga pencerahan juga dari Bu Multi. Karena kan saya tahu nih Bu Multi ini setiap hari kan di kelas nih nangani siswa, jadi mungkin ada trik-trik khusus lah yang bisa membantu saya untuk menyelesaikan dan juga menghadapi siswa-siswa saya supaya siswa saya itu bisa tertib, kemudian tidak usil, juga saya juga bisa ini ngatur waktu, jadi nggak kejar-kejaran lagi sama waktu antara tugas Kepsek dan mengajar seperti itu. Oke, baik Bu Patmi. Melihat dari permasalahan Ibu tadi, kejar-kejaran waktu, ada tugas tambahan juga, merangkap ini namanya ya Bu ya? Iya, betul. Oke. Jadi apakah Ibu bisa menceritakan lebih lanjut apa yang menjadi hambatan Ibu saat ini sehingga Ibu kejar-kejaran waktu? Begini Bu Multi, kan di sekolah saya itu saat ini kan tidak ada gurunya karena kemarin gurunya itu lulus dan ditempatkan di sekolah lain. Nah, dan sekolah saat ini itu tidak dibolehkan sebenarnya mengangkat guru honorer karena harus ada persetujuan dari distrik dulu. Nah, sambil menunggu info dari distrik itu, maka saya mengajar di kelas 1 karena nggak ada orang lagi kan. Nah, tapi saya tuh kendalanya waktu itu tadi harus kejar-kejaran dengan tugas lain, akhirnya sering telat, kemudian
murid adik-adik kecil gaduh. Nah, Oke, baik Bu. Berarti yang saya tangkap kesulitan Ibu tadi dalam mengatur waktu Bu ya. Bagaimana caranya mengatur waktu agar dengan baik agar bisa mengurangilah tingkat keributan anak-anak di kelas supaya anak-anak di kelas juga bisa belajar dengan baik dan juga bisa tenanglah di kelas, tidak ada masalah begitu ya Bu ya. iya. Oke, baik Bu. Kira-kira apakah Ibu ada ide nih bagaimana cara mengatasi permasalahan tersebut, Bu? Sebenarnya ada sih Bu, yang saya pikirkan, Inggih, cara mengatur waktu dengan baik itu supaya saya itu nggak telat ya masuk ke kelas dan inggih, siswa saya itu jadi tertib. Ada beberapa ide sih Bu Multi. inggih. Inggih, selain itu apa lagi Bu? Apakah ada ide lain supaya Ibu bisa mengatur waktu dengan baik, tidak kejar-kejaran seperti tadi, Bu? Eee, yang saya pikirkan itu gini, berarti kan saya harus menyusun ulang tuh jadwal saya Bu Multi, Inggih, sehingga saya itu bisa mengajar di awal waktu saja. Jadi maksud saya itu, saya ngambil jam 1, 2. Nah, kemudian saya akan minta bantuan nih dengan rekan saya, dengan rekan guru yang lain. Nah, yang saya inggih, ini ada kan petugas perpustakaan ya, kebetulan eee, guru petugas perpustakaan itu juga guru, latar belakangnya juga guru. Nah, itu yang ingin saya minta bantuan dia, kolaborasi dengan dia supaya dia dapat membantu saya mengajar di kelas. Nah, sehingga kan otomatis walaupun saya sibuk dengan kegiatan saya sebagai kepala sekolah, kan ada nih yang menghandle kelas begitu. inggih, Sehingga siswa saya itu kan nggak kehilangan induknya tuh, ibaratnya gitu iya, ya, nggak kehilangan induk. inggih, Nah, jadi bisa tertangani, sehingga mereka kan nggak buat gaduh lagi. Nah, mungkin itu. Kemudian yang berikutnya, saya juga berpikir akan terus memberikan peringatan gitu ya, maksudnya peringatan non verbal sih sebenarnya kayak nasihat-nasihat kepada anak-anak gitu. Kemudian juga ini memberikan apresiasi kepada siswa yang tertib, nah yang nggak usil. Nah, selain itu juga saya pasti akan berkomunikasi dengan baik dengan siswa supaya dia bertanggung jawab, menjaga inggih. barang, begitu kan, menghormati temannya, tidak mengganggu gurunya, saling menghargai. Nah, mungkin itu Bu Multi yang ada di pikiran saya itu. Oke, baik Bu. Itu cara-cara yang Ibu sampaikan tadi sudah bagus, Bu. Nah, tinggal Ibu aja lagi. Kapan sih Ibu mau menerapkannya kira-kira, Bu? Iya Bu Multi, secepatnya ya Bu Multi ya. Mungkin nanti saya setelah kita berbicara ini, mungkin saya akan menemui Bu Evi dulu ya. Saya minta bantuan sama beliau. Mm-mm. Mudahan aja beliau itu bisa membantu saya Oke. mengajar di kelas 1 supaya nanti kan pembelajaran kan jadi lancar. Juga saya dapat membantu mengurangi permasalahan yang ada supaya siswa itu nggak ribut, mudah diatur. Kemudian juga uh, pengaturan waktu saya tuh lebih lebih nyaman, lebih fleksibel seperti itu. Oke, luar biasa Ibu, keren. Semoga nanti kolaborasi Ibu dengan petugas perpustakaan tadi lancar ya Bu. Saya yakin ini adalah awal dari sebuah perubahan lebih baik. Semoga Ibu bisa melakukannya lebih selalulah berkesinambungan, berlanjut. Baik Bu, karena kita sudah di akhir sesi nih. Menurut Ibu, apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Iya Bu Multi. Nah sekarang kan dengan saya berbicara, berdiskusi dengan Bu Multi, saya yakin nih Hmm, ide-ide yang saya ada pikirkan di kepala itu
ada pendukungnya nih, support dari Ibu Multi, sehingga saya bisa melaksanakan itu, tidak kejar-kejar waktu lagi dalam mengajar, kemudian murid saya juga bisa tertib. Maka hal utama yang akan saya lakukan, pasti saya akan mengatur waktu dulu, lebih baik lagi. Kemudian saya melakukan kolaborasi dengan teman kerja saya, khususnya saya minta bantuan dengan Ibu Evi. Jadi saya bisa ngajarnya di awal waktu, beliau bisa melanjutkan seperti itu. Kemudian juga saya akan berkomunikasi dengan siswa, mengingatkan terus tentang keyakinan kelas kami, kemudian juga memberikan peringatan atau apa namanya nasihat gitu ya, nasihat kepada siswa supaya mereka itu tetap bertanggung jawab, kemudian menghargai kawannya, tidak usil seperti itu. Dan saya akan memberikan apresiasi kepada siswa saya yang tertib, yang tidak usil tadi, sehingga mereka kan dengan adanya apresiasi itu mungkin menjadikan anak itu semangat dan tidak gaduh lagi, seperti itu Bu Putih. Iya, betul Bu. Alhamdulillah. Ibu sudah luar biasa, sudah ketemu ya Bu cara-caranya untuk masalah Ibu tadi. Kalau begitu, saya mau tahu nih nanti minggu depan kabar selanjutnya bagaimana Ibu mengatur waktunya dengan baik, apakah sudah berhasil, bagaimana keadaan di kelasnya. Nanti Ibu bisa ceritakan lagi ya Bu ya minggu depan. Saya mau dengar nih cerita Ibu. Iya Bu Multi, senang sekali saya Bu bercerita sama Ibu. Jadi kan saya punya pengalaman juga nih, kita berbagi pengalaman. Karena kan saya lama kan Bu Multi ya nggak ngajar ya. Jadi dengan adanya ini saya jadi semangat dan banyak hal-hal yang bisa kita ambil dari percakapan ini. Oke deh, alhamdulillah Bu, semangat terus. Ibu sekarang sudah bagus, sangat bagus Bu sebagai pemimpin untuk guru-guru dan juga sebagai pemimpin untuk anak-anak semuanya di sekolah. Semoga nanti lebih baik lagi dan kita bisa menjalankan cara-cara yang tadi ya Bu ya. Semoga lancar. Terima kasih Bu atas waktunya. Assalamualaikum Bu Patmi. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak juga ya Bu Multi. Sampai ketemu minggu depan. Thank you. Sampai ketemu minggu depan. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid, kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi.